Ya, halo, assalamualaikum. Jadi di sini saya coba buat satu kostum SMT Kafka Connect, yang tujuannya itu untuk mengenkripsi data, baik dari sumber ke target atau target ke sumber, atau bahkan dari si Kafkanya itu nge-sync ke sistem lain seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Kafka Connect ini adalah bagian dari si Apache Kafka ya, yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan Kafka ke sistem lainnya, ada yang seperti database, file atau lainnya. Nah, jadi si Kafka Connect ini juga menyediakan sebuah API yang gunanya untuk memanipulasi record atau event yang ada di dalam Kafka Topic gitu. Uh, Banyak yang di sini disebutkan bahwa API itu adalah SMT, Single Message Transform. Nah, jadi banyak sebenarnya kegunaannya. Salah satunya ada seperti penamaan kembali atau masking, atau kalau dilihat dari GitHub-nya sendiri ini ada banyak. Ada seperti cache drop atau extract, flatten dan lain-lain. Sebenarnya di sini sudah ada masking field-nya itu sendiri. Nah, cuman saya mau coba yang bagian enkripsi. Jadi gimana si data atau dalam fieldnya itu mau dienkripsi gitu. Jadi nggak sembarangan bisa dibaca. Sebenarnya hampir sama sih seperti masking. Cuman kalau enkripsi kita menggunakan algoritma tertentu. Eh Contoh penggunaannya mungkin bisa dilihat di sini ya untuk yang lainnya. Nah, terus kapan sih harus menggunakan SMT atau tidak menggunakan SMT? Tentu saja transform kan merupakan konsep yang begitu powerful ya. Cuman ya limitasinya ini untuk use case yang sederhana gitu. Nah, jadi nggak yang sampai harus berhubungan ke sistem lain seperti database atau pemrosesan yang berat seperti itu. Sini contohnya itu dia ngebuat record baru namanya UUID ya, UUID. Jadi dia coba nge-insert UUID ke setiap recordnya. Jadi menambahkan satu field. Nah, yang contoh akan kita coba itu misalkan ada field, kita coba data apa? Ini kita ngambil data dari database atau kita dari database ke Kafka Topic. Ada contoh ID, nomor surat dan isi surat. Nah, isi surat inilah yang akan coba kita enkripsi ketika masuk ke Kafka, lalu di decrypt lagi ke database targetnya. Untuk pertama mungkin ya kita coba lihat dulu bagian POM XML-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Kafka Connect versi 3.4 dan Confluent-nya juga versi 7.4 ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan, dan juga Java-nya Java 11. Nah, dependensinya sendiri Kafka Connect itu udah pasti sama Connect Transform, dan ini sebenarnya untuk pengetesan aja sih. Selanjutnya untuk ngebuildnya secara umum menggunakan Maven Compiler plugin, dan repositorinya mengambil dari si paket Confluent IO. Saya di sini menggunakan uh, algoritma ini ya, apa dibacanya, AS. Nah, jadi menggunakan algoritma ini untuk algoritma sederhananya untuk mengencrypt atau decrypt itu. Selanjutnya saya coba buat dulu sebuah abstrak class dari custom encrypt ini yang nanti akan kita panggil sebagai fungsi SMT-nya. Nah, di mana ini ada override doc ya untuk doc ya saja. Terus ada bagian config name. Jadi kan dari SMT ini kita juga menampilkan beberapa properties ya yang mungkin lebih fleksibel untuk diubah. Misalkan seperti ini, data yang mau di-encrypt itu dari field mana, ini bisa jadi sebuah inputan, dan tentu saja key-nya gitu. Jadi key-nya bisa disesuaikan. Nah, kita juga di config dev ini juga bisa menambahkan default value-nya dan juga dokumentasinya, deskripsi darinya itu. Contohnya kalau sudah jadi mungkin seperti ini ya. Kafka Connect. Jadi kita bisa
beri inputan dan enkripsi key-nya gitu. Nanti ini bisa diubah-ubah dari sini. Selanjutnya kita ngebuat variabel field name yang nanti akan kita ambil, dan juga skema update jika kita menggunakan skema. Tentu saja kalau untuk Kafka Connect mungkin yang jadi target lebih baik menggunakan skema, walaupun bisa menggunakan JSON dengan skemanya yang berada dalam record tersebut. Setelah itu kita inisialisasi vektornya, karena di sini menggunakan metode CBC. Oke. Selanjutnya kita konfigur saja. Nah, jadi field name itu apa? Field name itu kita ngambil config string dari yang dimasukkan ke dalam ini. Selanjutnya key juga, dan skema catch. Jadi kalau ada update skema akan diupdate. Tapi seharusnya tidak ada pengupdatean skema di sini. Ini untuk jika datanya tidak menggunakan skema ya. Memungkinkan saja jika memang tidak menggunakan skema seperti itu. Tapi kita yang menggunakan skema, jadi kurang lebih seperti ini untuk logiknya sendiri gitu. Nah, untuk enkripsinya ada di baris ini. Jadi kita ngambil value get dengan field name-nya yang kita input tadi dan dijadikan string. Selanjutnya kita masukkan ke metode enkripsi tadi yang udah kita buat seperti itu. Dan kita update value dan update skema. Nah, update skema ini sebenarnya skema yang kita dapat sebelumnya dari si value. Dan kita update. Selanjutnya kita apply aja di sini, record apply. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang bagian encrypt dan decrypt sama. Bedanya cuma di logic ininya saja. Selanjutnya kita coba build menjadi Maven Cleanshell package compile. Nanti ada jar-nya. Nah, ini jar-nya. Jar ini yang akan kita letakkan di Kafka Connect servernya. Di Kafka Connect-nya, oh ya, lupa. Kita juga harus menambahkan plugin pad-nya. Plugin pad di sini kan yang plugin yang digunakan oleh Kafka Connect. Kita juga bisa mengkostum agar jar kita ini juga dibaca oleh si Kafka Connect-nya seperti itu. Saya meletakkannya di OPT Kafka Connect Connector SMT. Nah, di sini OPT Kafka Connect SMT. Jadi saya ada buat tapi yang kita pakai yang enkripsi custom ini. Oke, setelah kita tambahkan, coba di restart. Nah, nanti dia akan ngebaca beberapa plugin-plugin yang kita sebutkan tadi, pad-nya gitu di properties. Ya, ini udah dibaca. Jadi sebentar kita ke atas lagi. Snowman. Nah, ini udah dibaca. Tadi nama kelas kita kan berada di nama packetnya dev snowman code Kafka Connect SMT. Jadi ngebaca dev ada yang kelas custom encrypt dan custom decrypt seperti itu. Jika sudah dibaca maka sudah bisa digunakan. Cara penggunaannya juga cukup sederhana. Jadi pertama tentu buat connect dulu atau sync dulu yang mau kita implementasikan. Percobaan saya di sini cuma sederhana ya, dari tabel Postgre ke tabel Postgre lagi menggunakan konektor JDBC. Sini coba encrypt data.
Saya menggunakan value converternya Avro. Saya coba tambahkan encrypt. Transformnya encrypt sebenarnya ini cuma penamaan aja, aliasnya untuk sebuah transformation. Selanjutnya balik ke sini ke transform encryptnya yang udah kita buat aliasnya. Terus kita pilih kelasnya apa. Nah sini kan ada banyak. Saya pilihnya yang encrypt dulu karena ini yang dari Postgre ke Kafka. Gitu. Dimasukkan field name-nya apa dan data enkripsi. Kita buat tadi panjangnya harus 16. Nah, selanjutnya sama, ini credential database-nya aja, terus metodenya apa. Nah, ketika kita coba ini ya, kita kan tadi testing encrypt di database, nih table waitlist-nya itu testing encrypt. Coba kita tambahkan 210 hore ya. Ini coba kita lihat di bagian Kafka topiknya. Nah, dia ada masuk dengan ID 5, nomor surat ini, dan isi suratnya sudah terenkripsi. Gitu. Selanjutnya dari topik ini juga yang saya coba untuk masukkan kembali ke dalam database, tapi dalam bentukan sudah dideskripsi di deck. Nah, ini tujuannya. Oke, kalau dilihat dari konektornya sendiri itu test decrypt ya. Dari transformnya sama, saya menggunakan decrypt. Ini cuma alias aja. Selanjutnya ke transform ini. Nah, di logiknya tadi kita harus sama key-nya. Kalau tidak sama maka dia tidak bisa dienkripsi. Seperti itu. Ya sudah, kita pakai field name-nya apa dan balik lagi. Ini tadi sudah kita hubungkan, dalam artian maksudnya tasnya sudah running. Seharusnya kalau di refresh sudah masuk hore. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.